Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihi al-'azim manna 'alaina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalil khalqi fa hadana ila dinil haqqi wa siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-karimul hamid. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي خص بالخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا منه بالحظ الجسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا أكون عبدا شكورا. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syarifah, kemudian lagi yang sama-sama kita muliakan guru-guru agama. Namanya berkat adanya guru-guru agama di kampung itu, maka itu adalah penyebab daripada turunnya rahmat. Langkah kedua berkat adanya para habaib, para syarifah, maka itu diantaranya dua penyebab turunnya rahmat. Kemudian lagi sama-sama kita muliakan para pejabat pemerintah. Jelas ada muliakan di Daulun Pangkal. Nang mana ujar kata sambutan tadi itu ada tapi tiada bakalnya. Jadi ada tapi tiada, karena ada melihat kalau dalam bahasa tauhid masih tadinding lagi hijab jahannam. Cuma walaupun tahijab Allah Ta'ala itu tetap ada walaupun kita ada melihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sini itu di mana saja. Model kayak bakal ini. Yang sama-sama kita muliakan pembakal, alhamdulillah mungkin beserta bini sibit
Kemudian di sini lagi beserta ibu-ibu yang lain atau jemaah-jemaah Aisyah dan staf pemerintahan ya Allah. Nang mana juga itu disadari kada disadari kedudukan sebagai pejabat pemerintah itu pasti menolong banyak di bidang keagamaan. Walaupun pinanya misalnya kita ada tak melihat oh ini di bidang mana ya, tapi dengan adanya para pejabat pemerintah itu dasar membantu dia lawan agama. Lalu anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah saling mendoakan. Nang pejabat mendoakan nang siapa kalau bagian bagian guru itu nyata aja mendoakan kita ini sudah nyata mendoakan cuma si kitanya tanda terima kasih kepada masyarakat, tanda terima kasih kepada pejabat pemerintah, setidaknya luangkan waktu untuk berdoa supaya apa sama-sama diberi keberkahan. Apalagi pas kita yang adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini termasuk doa yang kabul, termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah. Karena melihat di saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh alam itu kehidupan. Makhluk apa aja di saat kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya bergembira. Jadi alhamdulillah ya Allah, kalau kita melaksanakan, kalau kita menghubungi Nabi, termasuk pahala yang paling ganda adalah menghubungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi pahala ibadah kita yang pasti diterima, yang pasti diterima ya Allah. Model kayak kita ini melaksanakan acara politik, lalu di situ ada pemikiran ini karena ada pahalanya. Kemudian ada dengan doa. Kemudian ada dengan dana, dan jangan sama sekali ada di kampung itu model menyambat-nyambati, oh mengadakan acara kayak ini mungkin karena hendak dilihat orang, mengadakan ini supaya nama naik. Orang yang mengadakan maulid Nabi itu 100% diterima oleh Allah amal ibadahnya, walaupun dia kenapa nggak itu ya? Karena dengan adanya mengadakan acara ini perencanaan disitulah terjadinya sholawat. Sedangkan sholawat ini tadi itu kadang-kadang pahalanya semuanya langsung ke Allah. Memang kan Rasulullah kemudian tembus ke Allah. Jadi kalau sholawat itu ibadah yang langsung diterima oleh Allah, termasuk penyebab yang terjadinya sholawat, termasuk penyebab terjadinya adanya maulid. Maka itu pun pahala yang langsung sampai ibadah kita itu sampai ke Rasulullah, kemudian tembus ke Allah. Ada di orang-orangnya, walaupun takabur di dalam perencanaan itu ada misalnya sifat yang ada baik itu kada dilihat oleh Allah. Nah, ya. Karena wasilah itu termasuk yang dilihat oleh Allah. Kan kita mengadakan ini sebab wasilahnya dengan adanya mengadakan lalu terjadi kita pembacaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam maulid itu pasti ada salawatnya. Nah, jadi sama-sama sholawat dan mengadakan acara ini itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengenai tentang kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang dianjurkan kepada seluruh kepala rumah tangga
hendaklah mengarahkan kecintaan terhadap Rasulullah itu setiap waktu. Maksud setiap waktu, kita kan di dalam rumah tangga itu banyak siapa-siapa yang ada. Lalu di antara menganjurkan itu kita mencontohkan misalnya sembahyang sunat. Berarti di situ termasuk cara melajari supaya cinta terhadap Rasulullah SAW. Kemudian kita sembahyang wajib atau sembahyang tahajud. Kemudian di situ kita menampakkan lawan keluarga kita di rumah. Di situ termasuk tanda kita cinta terhadap Rasulullah dengan mensiarkan perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Ya karena kayak kisahnya. Apabila kita menggawi sembahyang, itu yang kalau orang wali-wali yang merupakan hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Muhammad SAW langsung berterima kasih lawan orang itu. Nangkinya kalau menggawi zuhur, kalau menggawi asar, kalau menggawi maghrib, kalau menggawi isya, subuh, kemudian ditambah lagi sunat-sunatnya, kemudian ditambah lagi dengan istighfar, ditambah dengan sholawat, atau ditambah dengan ratib-ratib. Maka di situ para ahli kasar, para wali-wali Allah dasarnya Nabi kita Muhammad SAW itu berterima kasih banyak lawan si umat sidin nang mau bawayuh menggawi ibadah. Kalau pang Nabi itu kada berterima kasih karena kan sidin ini orang nang akhlak nang paling mulia. Ujar sidin, siapapun yang berbuat baik, wahai umatku, balaslah kebaikan orang itu dan berterima kasihlah kepada orang itu. Dan Nabi kita pasti berterima kasih. Walaupun tadi kita akan melihat lawan Nabi dan mengucapkan terima kasih, ya kan? Cuma tetap Nabi itu berterima kasih lawan kita nang menggawi sekecil apapun ibadah. Jadi orang menggawi ibadah itu termasuk orang yang bersyukur badannya. Ya, termasuk orang yang bersyukur. Kemudian lagi Nabi menyuruh kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Karena apa? Banyak ibadah yang sudah pernah digawi Nabi, tapi kita kadang menggawi, padahal tahu. Dan itu pun kita disuruh istighfar juga. Karena di saat kita kadang menggawi apa suruhan Nabi, menandakan di saat itu kecintaan kita lawan Nabi kurang. Di saat itu lalu akhlak kita, ada kita, ya Rasulullah boleh minta ampun. Hari ini misalnya ada pergawian sunat, ya kan? Jadi luar biasa ya kan? Akhlak Nabi kita Muhammad SAW, nang mana sidin ini orang paling penyayang sesudah Allah, paling penyayang. Orang yang beribadah disayangi sidin, bahkan orang yang maksiat pun disayangi sidin juga. Arti disayangi sidin itu selalu berdoa Nabi kita, ya Allah, ituna hamba Qiyam, ituna umat ulun sayang banget lawan hamba selama ini yang masih berpaling lawan Qiyam. Nang kayak apa ya Allah caranya berinya taufik dan hidayah sehingga sebelum di akhir umur inya itu awam mencintai Qiyam dan awam mencintai ulun. Itu doa Nabi setiap waktu siang dan malam. Mendoakan kita nih. Ya, nah kadang-kadang kita ya Allah, yang dulunya berpaling lawan Allah, tapi tahu-tahu lawan Rasulullah, akhirnya wahyu cinta itu karena apa? Berkat doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Allah
adalah jadi yang bakal mencintai Allahnya. Mencintai Rasulullah adalah wasbah lagi. Karena umur kita diperkirakan 60 dan antara 70 ya Allah. Itu selama tinggal di dunia. Yang nang misi sawit tak tinggal sawit. Nang misi gata selama tinggal. Karena kalau dibawa-bawa kalau sawit ke dalam kubur ya Allah. Oh iya, semuanya. Ini tinggal bisa awal mana ya kan? Jadi kesempatan hidup kita adalah amal yang luar biasa karena awal ditolak oleh Allah yang diterima mencintai Sayyidul Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Nabi itu kadang awal yang lain pahalanya tetap langsung diterima oleh Allah. Memang alih mencintai Nabi itu adalah godaannya ganar-ganar. Karena ujian iblis nih ya Allah. Iblis ini paling takutan apabila kita ada sudah benih-benih mencintai Rasulullah itu takutan ganar iblis. Karena apa? Apabila orang ini mencintai Rasulullah, lambat laun pergerakan Rasulullah pasti sepertinya baik pemurahnya, kemudian dia hampir berdusta, kemudian dia selalu sabar, kemudian dia selalu syukur. Itu hasil daripada orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah. Sampai pada tahun ini terlalu benar. Ya kan ada kisah si cucu bertahun bayar lawan kai ya. Siapa orang kuitan Nabi? Jangan minta kuning itu ilmu kelas tinggi. Kita tahu di mana ilmu kelas tinggi? Itu ilmu rahasia cerai. Orang-orang pilihan aja nggak boleh tahu. Pada lawas ini masuk ke kamar, betapa lawan ini. Siapa jangan kuitan Nabi itu? Abdullah hujan ini hanya keluar. Nah ini sudah ada izin cuai terdapat sudah ya. Padahal seorang hanya bertamu dua ya. Orang yang kada tahu kalau kuitan Nabi Abdullah menandakan orang itu dasar tadi cinta lawan Nabi. Orang yang kada tahu kuitan Nabi di bidang di apa? Nak kuitan bebinian. Ya Sayyidah Aminah itu menandakan orang kada cinta lah lawan Nabi. Kalau benar kada tahu ya Allah. Ngarang kuitan Nabi kada tahu. Kamu nang masih anak sidik kada tahu masih kurang lebih ya kan banyak dari ini masih kurang lebih gitu. Mau kada tahu ngarang kuitan Nabi baik dengan kain makan putih yang dulu ya kan. Kita hidup berkat Nabi, makan tawa berkat Nabi, iman dibalik berkat Nabi. Kau berhindak, kau melihat, kau mendengar, mengkada tuli ialah berkat Nabi semuanya. Iya, ya tahuan kuitan Nabi terlalu banyak. Kemudian lagi tanda orang tadi pada syukur adalah inya awak sehat. Tapi orang ini sebenarnya kalau menggawi sembahyang juga, tapi kada hakun. Karena apa? Sibuk nang disibuk-sibukakan. Berarti di saat itu apabila kita kadang menggawi sembahyang juga, ya kalau walaupun bentuk sunat, di saat itu kita kadang menyukuri sembahyang sunat itu. Nang hadiah dari Rasulullah nih, nang hadiah dari Allah Taala melewati Rasulullah, kemudian Rasulullah itu menyuruhkan kita dengan sembahyang duha misalnya. Artinya maksud di sini jangan sampai sembahyang duha itu seumur hidup kada pernah lalu, jangan sampai. Supaya kita termasuk orang yang mensyukuri apa-apa yang pernah digawi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita misalnya pemurah, tapi kadang menggawi duha misalnya kada pernah lalu, berarti kan di saat itu kadang tersyukuri menggawi duha nih.
Apabila ada menyukuri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Lalu kita itu pikiran rasa pada nyaman. Ini kan istilah itu menggarunya kawan, cuma maka boleh aja. Pikiran kada nyaman, kemudian rezeki kesandar-sandar. Orang anak mantari kan kita gangan minyak lah sayur nih. Pas waktu itu timbul taburing, lalu sayur ini tak subalah antar modelnya kayak gitu. Jadi maksud kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nang mana kita sudah tahu ilmunya, baik di bidang syariat atau di bidang hakikat, gawi tunggal gamatan. Ya, karena Nabi kita itu maharap dan setiap hadis nang sidin keluarkan itu kan pasti ada hadis itu menceritakan tentang suruhan atau larangan. Jadi ujar sidin gawiakanlah. Nang mana aku suruh gawiakan, nang mana aku larang tinggalkan. Karena ujar Nabi siapa lagi namang gawi mengkata kita ini. Dan padahal waktu kita banyak santainya juga, kita banyak kesalahan lawan Allah, banyak kesalahan lawan tetangga, banyak kesalahan lawan jiran atau manusia siapa. Padahal kita sudah tahu ilmunya, apabila ada salah bertobat, apabila ada salah beristighfar. Tapi kenapa jadi kada mau? Apabila kita ada salah, kemudian kada mau beristighfar, kada mau bertobat, itu kan misalnya sudah dosa toh. Dan kada menggawi istighfar tadi pernah ulang di bidang mana katanya kada mensyukuri yang disuruh oleh Nabi. Berarti banyak rentetannya karena ini ya benar untuk Nabi itu. Mbah beristighfar, tampulu kita hidup aja lagi beristighfar. Bertobat, tampulu hidup. Bersedekah, tampulu hidup. Jadi mana hari ini dipatahkan walaupun akwa 11 atau 4 partisipasi apa atau 4 hadirnya itu pahala kadang nang awal mengalaminya langsung 100% full ibadah itu diterima. Karena itu penyebab daripada orang menjadi berselawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Aminah Az-Zuhriyah ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sewaktu aku mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sewaktu ujar silih aku mengandung. Lalu apa caranya kita supaya mengandung Rasulullah juga nih? Hendaklah memperbanyak mengganang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kandunglah Nabi itu di dalam pemikiran kita. Kandunglah Nabi itu di dalam hayal kita. Kandunglah Nabi itu di dalam kita menggawi syariat yang sidin suruhakan. Maka apabila orang itu ketujuh mengganang Nabi, arti mengganang itu ialah bakalan karena sewaktu-waktu rasa ada di Madinah, pemikiran aja deh. Maka apabila ada dalam 24 jam, kita ini kan sehari mengganang Rasulullah, cuma misalkan 5 menit rasa-rasa di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita ucapkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu dalam beberapa jam kemudian orang itu meninggal, maka orang itu meninggal ditulis sebagai orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mar'u ma'a man ahad. Maka orang itu nang menyambutnya di dalam kubur adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gawiannya ringan, tapi orang-orang yang memang dapat taufik dan hidayah yang hanya kau menggawi. Terkadang kita pemikiran banyak dibuang-buang ke urusan yang kada penting, ke urusan yang melupakan Allah, yang melupakan Rasulullah. Kadang mau meluangkan waktu, misalnya dalam 24 jam itu sejam khusus tafakur, khusus memikirkan
memikirkan nikmat yang sampai kepada kita adalah berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memikirkan Rasulullah berarti orang itu termasuk berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi apabila kita ada dosa, pasti Jepang ada yang lalu laporan dulu kepada Nabi, artinya kepada Nabi itu laporan, ya Rasulullah, ulun nih hari ini banyak benar menggawi kesalahan. Ulun hari ini mungkin ulun kada tahu ada hari ini menggawi nang mengolah orang tersinggung, atau hari ini ada menyakiti orang. Ya Rasulullah, pian minta akan ampun bang lawan Allah. Apa kesalahan ulun nih? Tapi memang kan kalau kesalahan lawan manusia, kita minta ampun lawan manusia dulu ya kan. Hanya Allah Ta'ala mengampuni. Jadi sebesar apapun dosa kita terhadap Allah, lalu di situ kita dikatakan Rasulullah, ya Rasulullah nih, ini ulunina, ya Pak, uluni dulunya pernah maksiat, uluni dulunya banyak benar dosa, dulunya ulun kan tapi tahu rompian, mintakan ampun ulun lawan Tuhan yang miluna. Maka di situ Allah Ta'ala kadang kau menerima, kadang kau kadang menerima keampunan kita apabila melibatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu makanya wali-wali Allah, orang-orang soleh itu kadang-kadang ada cerita lawan Nabi kata jasa sidin kadang-kadang dihitung. Kita mau bergerak berkat Nabi, kau makan tadi berkat Nabi, semuanya berkat Nabi, kau berhidang berkat Nabi. Kemudian kan kita mungkin yang tua paham ya lah, kita ditulis dalam 24 jam itu nang zikir napas mas, nang dihitung 24.000 dalam sehari semalam. Kenapa jadi ditulis itu 24.000 zikir kita, malaikat menulis sampai kepada Allah Ta'ala, kemudian pahala yang diterima itu semuanya berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau kita ada berterima kasih lawan Nabi, kita guring tetap ditulis berzikir. Ini kalau nang Tuhan paham ya lah. Cuma jangan meninggalkan zikir nang zahir, jangan meninggalkan ibadah nang zahir. Masalah zikir sir tetap ditulis malaikat sejumlah 24.000 dalam sehari semalam. Kemudian itu sudah ditulis, lalu kita syukuri dengan ibadah yang zahir. Semuanya itu diberkati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi diantaranya Nabi tadi itu menganjurkan lawan seluruh umat ini di dalam rumah tangga itu saling ampun mengampuni atau saling maaf memaafi. Itu akhlaknya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ngaran di rumah tangga ialah melakukan PRT pengumpulan diri yang lah, cuma kada tahu yang namanya PRT ini cuma pasti ada itu pasti mau ujung yang lah pasti. Jadi terus masih kalau saling memaafkan tadi yang lah antara, karena kita kadang-kadang di situ tadi itu namaran di rumah tangga pasti ada cekcoknya. Cuma nang rangut itu adalah bahasa Banjarnya nih, jangan tapi lawas banar. Meranguti laki jangan tapi lawas banar. Kemudian bini pun jangan tapi lawas juga meranguti laki. Membawa tuh setengah menit aja bakal lahir lah, jangan tapi lawas banar. Karena selama misalnya sejam pian bakal lahir, di saat itu rahmat kada turun. Maksud rahmat kada turun, iya rezeki kita halang. Apabila rezeki kita halang, rezeki batin kita halang juga. Maksud di situ ini maksud pada itu rezeki batin itu rezeki ilmu orang batin. Yang lain apa? Luar biasa juga sih ini. Orang kada sampai ke situ jadi menembus ya Allah. Artinya ini termasuk diberi kelebihan yang istimewa. Orang batin itu rezeki ilmu batin maksudnya.
Ya kan Allah Ta'ala itu apabila kita mengganti sunat itu diberi rezeki ilmu batin, walaupun tanpa kita sadari, ya ilmu hikmah. Karena kalau dalam bahasa dunia tasawuf, ilmu laduni. Ya ada kisah dari guru-guru, ya kalau itulah yang ini kenapa harus segedian di sini nih, pehinggaan pulang lawan rumah orang itu. Dua orang ini kerjanya hanya aja yang di sini, ya sunging telinga nih, sunging telinga ini kenapa setiap hari mendengar bulan ini bakal terus, maka pasti kedengaran bunyi panci tahambur, bunyi piring tahambur, gelas pecahan, sebenarnya sendok garpu apa jangan sayur keladi tahamburan keberadaan. Kenapa ada piring tahambur bukan guru? Kamu di sini pada tahu kisahnya lagi, jangan sedang dulu nih. Ini imbah itu sudah kada lawas, istrinya bakal lahir pulang, abu pulang dari mendatangi melaporkan, ayo kakak dan guru. Rupanya guru itu dia sudah menabur, cuma sini tahun, apabila setahun batas minyak. Jadi anggapan si guru tadi itu bakalahi itu adalah bumbu-bumbunya. Sekalinya di kampung banyaknya pada orang anak bakalahi tadi itu. Mungkin punya sedang orang menangati. Mungkin itu rahmat baginya. Nah, ya, ada juga mau rahmat yang begitu. Pokoknya di dalam rumah tangga anjuran Rasulullah SAW banyak sabar, laki sabar, bini sabar, anak sabar. Itu kamu lagi supaya apa? Di dalam kubur supaya nyaman berataan. Memang yang paling banyak terpakai itu adalah ilmu sabar. Yang paling banyak terpakai adalah ilmu sabar. Mungkin kita ilmu syukur ada juga, mungkin belum kau mencapai ke situ lagi. Karena apabila orang itu sudah syukur, maka menjadi syukur pasti sabar orang itu. Memang kalau mendapatkan makam syukur itu melalui sabar, ya kan? Misalnya biar disariki bini, sabar, ya. Kada diolahkan bini kopi, sabar ya. Kada diolahkan bini misalnya sayur, sabar ya. Boleh jadi berkat yang sabar, biar jadi wali, ya kan? Berkat sabar banyak Allah. Ada dasar wali, dasar wali. Wali murid di sini. Banyak Allah Ta'ala mengangkat hamba sidin, banyak Allah Ta'ala mengangkat umat Rasulullah karena sabar. Jadi kekuatan sabar itu apabila sabar ini tak kuat bini, berarti tak dulu bini jadi wali nih. Ya, apabila sabar ini kuat laki, boleh jadi tak dulu laki menjadi wali. Banyak banget menjadi wali berkat sabar. Mau kada mau yang lah tahan disaliti dulu, yang lah tahan disaliti. Cuma banyak juga nah orang menjadi wali itu karena saling memahami. Nang laki memahami bini, nang bini memahami laki. Ya Allah. Ujar nang bini, kenapa kita punya orang nih? Kenapa ikan ini tetap aja sayang lawan laki nih? Dulu laki ikan begawi, ikan sayang wajar aja. Ini mah kada begawi kenapa tetap sayang? Kan termasuk ganjil nih. Biasanya kan walaupun sayang juga, kadang-kadang ucapan bini itu ubah pada biasanya. Nya beda kan ada yang abang lawan hijau lain. Cuma kadang menyambat binian bang yang lah. Ini maksudnya binian yang di luar mana angkasa atau misalnya. Misalnya. Jadi ditakutnya kenapa? Maka tetap ada berbeda nih. Di saat laki berduit tetap sayang. Di saat laki ada berduit tetap sayang. Lalu apa jawaban sini? Ya sini nang berduit itu laki kedua, nang ada berduit laki kedua. Ada mesti tuh nang ada berduit laki orang ada. Nah di sinilah kita tanamkan rasa syukur dan sabar. Ya dari sabar itu kita awal diberi Allah Ta'ala mencapai makam syukur. Cuma nang jarang benar kalau biasanya di majelis ulun itu kan rancak dulu biasa kan. Nang jarang benar itu ini kalau dari siapa sambat-sambatan bang ya Allah. Nang jarang itu biasanya
babinian kada pernah memberi duit lawan laki. Nah, iya. Biasanya laki aja yang memberi. Atau biasanya ya bakal lelakian ini pian itu himung benar apabila tapi itu tukaran pian. Walaupun ini kawan tukar seorang beda tukaran laki, tukaran seorang lawan tukaran bini beda. Satu kan di situ menampakkan kasih sayang dan di situ turunnya rahmat. Unjana laki aku kawa aja, nukar baju kawa, nukar rupiah kawa, nukar sandal kawa. Cuma aku hendak jodoh nang laki nang kembali ke awal-awal kawin nang romantisnya itu lah hendak dua pulang ya lah. Maras laki kasihan. Imbas sudah sama-sama tua, ada lagi nang romantis baik. Ada lagi. Kadang-kadang sehari dua hari kada pernah berpanggilan lawan laki. Bujur aja sayang, cuma perlu juga kata-kata nang ungkapan nang aku sayang. Aku artinya lawan ini kakak misalnya kayak gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummina Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha semakin bertambah umur, semakin memuncak keromantisan di dalam rumah tangga. Ada kita semakin umur bertambah, semakin sirna romantis dalam rumah tangga. Semakin sirna. Kada salah menyayangi cucu, kada salah menyayangi anak. Tapi jangan sampai laki itu seolah-olah kadeda kayak tadi. Ada tapi tiada laki, jangan juga. Laki itu kadang-kadang mengiri juga. Biarnya kita ini sayang misalnya lawan cucu aja masih bini nih. Hendak jual laki itu disayangi juga. Walaupun kadang mau ucapkan binian pun kayak itu juga. Nah ini laki-laki harus paham lagi nih. Ya bukan binian aja. Kadang-kadang pernah itu biar juga atau arakan apa kan misalnya bini-bian tak tujuh balon itu kan malah misalnya. Misalnya apa? Atau misalnya itu kadang kalau dipungkiri ya walaupun sudah tua hendak juga kira-kira bini-bian itu nang ulang tahun kayak orang hendak juga. Cuma kan usah berai-raya sama pesta-pesta ini ya kalau misalnya ada hari tanggal khusus pian diparakan karudung ke tanda kejutan ya kalau ini lawan bini nang laki nang bini kayak itu lawan laki walaupun sekadarnya aja mau diparakan kejutan dia jangan bila setiap tanggal kelahirannya dikajuti bini ada hadiahnya sama sekali ini kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap umur itu hadiahnya mendoakan lawan bini sidin dan bini sidin pun mendoakan lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Model ada kok hari kelahiran bini itu ada kita menghadap lawan Allah. Ya Allah, inilah yang sudah memberi ulun bini, sudah memberi ulun kebahagiaan. Inilah umurnya sudah bertambah setahun. Berilah ya Allah keberkahan di dalam rumah tangga ulun. Berilah kami rezeki yang penuh dengan keberkahan. Berilah kami umur yang penuh dengan keberkahan. Nah itu termasuk akhlak orang-orang soleh. Yang biasanya kita lupakan karena kita anggap biasa. Kemudian di antara akhlak Nabi atau akhlak wali-wali yang pasti mencontoh Rasulullah apa itu kita kadang-kadang kada pernah membawa lagi lawan bini atau kada pernah lagi membawa anak hiburan. Hiburan itu disunahkan. Misalnya hiburan kemana? Dengan catatan perjalanan yang positif. Atau misalnya dia ke pantai yang sana, ya lawas dan bini misalnya itu disunahkan. Cuma bukan masalah ke pantai. Misalnya kita jarah tur ke Manado atau ke Jawa atau ke Wali Songo atau mau membawa hiburan ini kemana misalnya itu disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kada tapi jenuh benar di dalam rumah supaya kada tapi jenuh benar. Nah itulah banyak benar hikmah yang berkat kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Waktu Nabi kita dilahirkan, pas lahir ya Allah, iya malaikat mengucapkan tasbih. Ada kalanya kita membaca misalnya mulai habis itu, waktu anak asrafal, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah itu bagus belajar apabila pian melahirkan anak langsung bacakan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di samping tanda syukur, maka Allah Ta'ala itu kena mengaduakan ke anak kita itu untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk memuji Allah, untuk memuji Rasulullah kadang kali. Berkat yang dibacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah kemudian lagi akhlak Rasulullah saling membantu di dalam rumah tangga. Ini kita mengalaminya pulang ya Pak, supaya binian tehmu. Jangan sampai di dalam rumah tangga itu nang kita lelakian ini tahu duduk aja. Gani sewaktu-waktu membasuh piring, kenapa? Ya kalau ada perlu gengsi. Bata tapas kita gani, bamasak kita gani, ya termasuk juga ya nang baju jamur baju, mengangkat baju, makanya ini yang ada juga dia mungkin di sini kadang-kadang daripada kesahannya nih, kesah fanatiknya kan baju jamur nih hari hujan kebaruan, selalu dalam diri ini kalau angkat lagi. Iya, mengangkat pakai ujung pair gitu, laki nih. Melihat nang bini besar musang ini kan, pakai ujung pair, mengangkat selalu dalam dini itu terlalu benar. Lalu akibatnya apa? Ya nambah memair karena musik kanan. Itu tambahannya aja Bang ya. Maksudnya sayangi bini itu seluruhnya. Jangan nambah berpalih-palih ya. Ini pakai ujung pair ya kalau bilang terlalu kisahnya ya Allah. Ini. Kemudian lagi di antara akhlak Nabi kita Muhammad SAW di dalam rumah tangga jangan merasa laki paling mulia daripada bini, dan bini jangan merasa paling mulia pada laki. Karena apabila di situ ada merasa hebat, nah disitulah biasanya ada mau saling tolong menolong. Nang kaya lelaki yang biasa satu rumah kan apa? Nabi kayak itu. Nabi berkatapas, Nabi bermasak. Dasar membantu bandar Sayyidina Mu'minah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kita ini kan di akhir umur nih, yang di akhir umur misalnya sembahyang banyak kan ketika jual lagi nggak sunat dibaik, karena wajib kan mau pada mau tetap diganti terus. Ini kemudian bacaan misalnya apa kadang-kadang kita minum. Nah ada jalan ibadah, nang itu pun nilainya tinggi benar. Satu, orang yang selalu misalnya di dalam rumah ini kan berduaan bang bini, walaupun ada bepandiran itu nilai pahala ada. Kemudian dosa guguran yang punya Allah Ta'ala cuma berhadapan aja baru berpandir lagi. Lalu kena dua laki bininya kira mengesahkan apakah yang asal rame-rame nih, atau misalnya berkisah masalah usaha ya lalu di situ rahmat tulang turun. Nah selama di dalam rumah tangga itu namun kita mengerti seluruhnya ladang pahala. Kemudian dia lagi mengusut kepala anak itu pun berpahala juga. Kemudian dia lagi misalnya ibu-ibu ya membersih ulas nilam itu berpahala. Pian dua laki bini menyapu rumah ganar-ganar pahalanya. Karena apa? Kenapa jadi ganar? Orang-orang soleh, orang-orang wali memandang rumah ini lain rumahnya, tapi titipan Allah.
membersihi rumah Allah itu pandangan hakikat orang yang mengerti tentang makrifat. Lalu rumah itu kadang-kadang memiliki, karena ini rumahnya ampun Allah, lalu disayangi, lalu di situ kadang-kadang istilah menjadi pembantu ini kadang-kadang. Tapi di situ semuanya adalah menjadi pembantu Allah, menjadi pembantu Allah. Orang yang menjadi pembantu Allah, Allah Ta'ala itu sayang banget, sayang banget. Mbak, nah kayak kita misalnya tadi ya lah, bata tapas baju ini kan memang hasil dari ciptaan Allah. Di saat kita tapas baju ini, walaupun baju kita seorang, itu Allah Ta'ala pun berterima kasih lawan kita, karena kita memelihara ciptaan sendiri. Nah, memelihara ciptaan sendiri. Jadi bata tapas, membasuh piring, memasak nasi, itu pahalanya ganda-ganda. Sampai yang kita bergunting rambut, ya pahalanya ganda-ganda. Ya, bergunting rambut atau menanam sesengon misalnya, ya, atau yang mandi membersih awan, atau bersabun lawan menggunakan baju lain, kurang nilai pahalanya. Bersabun ada nilai pahalanya. Kemudian masuk baju awak ada pahalanya pulang. Kemudian pian beranduk ada pahala pula. Kemudian pian berbaju berpahala pula. Karena kan di situ ada kegiatan menutup aurat apa-apa. Kemudian pian berselawat berpahala pula. Kemudian pian duduk, kenapa jadi duduk? Misalkan Iwan sudah dekat. Lalu duduk pian itu kan berarti menghimpungi orang yang beriman. Kan kayak itu biasanya barang siapa menghimpungi orang yang beriman, lah membuat hati gede orang yang beriman itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Kalau pada kira lebih baik beribadah daripada 60 tahun. Jadi kita ini kan orang beriman, ya Pak. Kita ini orang beriman. Lalu kita kan hendak beristirahat, duduk santai karena keuyuhan ibadah, keuyuhan pegawai. Nang di saat yang duduk itu pahalanya lebih daripada beribadah 60 tahun. Karena dia menghimpungan hati dia, menghimpungan jasad dia untuk istirahat sejenak. Kan luar biasa ya. Kemudian dia tadi menghibur hati dia dengan silaturahmi, menelangi keluarga, dapat pahala. Jadi dasar diberkati Rasulullah dan berkat ilmu yang disampaikan Rasulullah itu semuanya pada hakikatnya pahala berataan. Kenapa jadi kita kada mengerti, mungkin belum tahu aja ya lah. Nah, tak kasih aja dengan berkat kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, diselamatkan dunia dan akhirat, dan diumumkan di surga bersama Rasulullah SAW. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Terima kasih dari acara ini yang mana telah dilantunkan dari guru kita Ustadz, yaitu Bapak Muhammad Rizal. Baik, kita ambil kesimpulan jejak langkah daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa kita mengawali daripada hal yang paling kecil, yang paling rendah, baik di rumah tangga maupun di mana saja. Semoga hal-hal yang sebagai tuntunan ini dapat kami nikmati, dapat kami turut, baik bagi kita semua, anak-anak untuk kita semua, untuk di kemudian hari. Demikian tadi, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Guru, dan ini kami selaku pembawa acara, jikalaunya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, beribu maaf. Dan sebelum kita mengakhiri daripada doa
lebih dahulu kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kami mohon doa tersebut sebagai mengakhiri penutup kepada Abah kita, yaitu Abah Ahmad Bari. Silakan, Abah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ya karim fi tadhkirika mutafihin wa ala tu'atika mustaqim. Wa tawaffana ya rabbal muslimin wa arhamna bisalihin wa walidina wa ibaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an, rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan, wa amalan mutaqabbalan wa zawjatan shalihatan wa waladan shalihatan wa badanan sihatan wa imanan sabitan wa damban maghfura Wadawbatan nasuha. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamira wa nawahya warzuqna faman alamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin warzuqna faman nabiyana rahmatal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi